Mary suka putri duyung. Ibunya membelikannya akuarium spesial dari toko sihir Larry. Jenny, Helen, Betty, dan Caroline adalah peliharaan barunya. Dia hanya perlu menambahkan kristal ajaib dan mengucapkan mantra trum-trum trik sebanyak 3 kali. Dan sekarang mereka berubah menjadi putri duyung. Mereka tidak perlu pakai celana jeans lagi. Larry membuat para perundung mengecil karena mereka melemparkan tisu ke rumahnya saat Halloween. Sekarang mereka jadi mainan hidup milik gadis kecil. Akuariumnya berantakan. Mereka harus bersihkan akuariumnya. Kalau punya ekor putri duyung, bersih-bersih itu mudah bahkan menyenangkan. Tapi kepalanya berputar, seperti ada di ayunan di halaman sekolah. Helen adalah yang paling aktif. Dia mulai membangun ranjang. Dia pernah buat rumah untuk anjingnya Sparky. Caroline tidak pernah suka paku, jadi dia memukul dengan palu. Tepat di atas paku. Rasakan itu. Betty memikirkan tentang dekorasi. Karena gaya hal penting baginya. Para perundung berubah menjadi kru konstruksi sungguhan. Jenny istirahat minum kopi dan dihukum karenanya. Ranjangnya sudah jadi. Mereka bekerja baik. Mereka terbiasa dengan sangat cepat. Setiap saat Jenny harus memanjat tanpa tangga. Akuariumnya tampak berbeda. Mereka tidak tahu akuariumnya akan menjadi keren. Ranjangnya sudah siap. Waktunya merenovasi ruang keluarga. Mereka punya banyak pekerjaan. Saat putri duyung sibuk di sekitar akuarium dan bersih-bersih seperti lebah, Jenny si pemalas pura-pura kelelahan dan juga mengalami rasa pusing. Dia mempelajari dari ibunya. Dia bahkan tertidur ketika teman-temannya sedang bekerja. Bisa temukan harta karun saat bersih-bersih. Caroline menemukan peti ajaib. Dibuka terasa menakutkan. Dan ada foto kaki mereka di dalam peti. Teman-teman, kalian lebih pintar dari mereka. Ketik di komentar siapa pemilik foto kaki itu. Hanya karena Betty punya ekor, bukan berarti dia tidak bisa lompat tali. Apapun yang Caroline katakan, dia tidak bisa lewatkan latihan. Pelatihnya bilang mengapung seperti ubur-ubur melompat seperti putri duyung. Atau mungkin dia mengatakan lainnya, Betty profesional dan gigih. Akuarium ajaib mengubah tali lompat menjadi lampu LED. Jadi latihannya berakhir. Ayo mendekorasi. Helen selalu merasa kedinginan. Air di dalam akuarium benar-benar dingin. Mereka bisa sakit dengan mudah. Sisiknya bertebaran di sekitar rumah. Jenny siap meminjamkan krim anti sisik rontok. Tapi pertama dia harus bersih-bersih dulu. Dia tidak mau kalau harus membuang sisik emas. Sebaiknya ubah sisik menjadi dekorasi ranjang. Tapi si gadis konyol duduk di atas tabung krim dan isinya habis tidak tersisa. Mungkin dia bisa mengambil semua krimnya dari lantai. Sekarang Jenny sedang mempercantik dirinya. Dia adalah dekorasi utama ranjangnya. Helen sedang bicara dengan lumba-lumba tampan di Trumder. Dia bersemangat sampai tidak sadar membantu Jenny membuat cermin. Betty juga bersemangat. Lumba-lumba ini menggeser semua putri duyung ke kanan. Helen yakin kalau Betty mencuri kesempatannya untuk mencintai. Dia mengunggah foto ekornya yang besar. Helen tahu cara lucu untuk menghabiskan waktu di dalam akuarium. Semua suka bermain tic-tac-toe, tapi kau harus melakukan donasi sebelum bermain. Bisa bayar dengan mutiara emas. Semangat Caroline sudah memberikannya sebuah masalah. Dia kehilangan semua simpanannya. Helen pada posisi atas dan temannya sudah jelas tidak. Permainan yang tidak berbahaya berubah menjadi kasino. Ruangan ini penuh dengan aroma stres. Sekarang Betty juga miskin dan mempunyai utang. Jenny yang naif ikut bermain. Dia tidak belajar dari pengalaman teman-temannya. Taruhannya diterima dan Helen menang dengan mudah. Sudah jelas ada kecurangan di sini. Seluruh rahasianya ada pada kacamatanya. Sekarang Helen punya banyak mutiara untuk mendekorasi dinding. Ini adalah nama yang paling indah di dunia. Seperti lagu. Caroline masih berharap membalas dendam dan mendapatkan mutiaranya kembali. Dia sangat butuh rak buku. Kalau kau bisa karate, kau tidak butuh gergaji. Cukup lakukan hayya. Oh, Caroline ingat bahwa dia tidak bisa karate. Tangannya hampir patah. Samurai sejati tidak kenal menyerah. Nice. Itu benar sekali. Dia berhasil. Sekarang dia punya rak buku bermuatan buku pengetahuan. Helen punya ekor yang mungil. Ini kekurangannya. Dulu dia punya kaki indah dan bermain sepak bola. Teman-temannya punya masalah sama. Mereka merindukan kaki. Dulu Caroline anggota tim kasti. Sekarang dia tidak bisa jadi maskot. Harusnya mereka tidak merundung Larry dari toko sihir.
Hanya Mary yang bisa menyemangati para putri duyung. Petunjuknya ada di botol. Ini pesan tua namun bisa diandalkan. Perangkat interaksinya sudah diperbarui. Para putri duyung harus baca sebelum kertasnya basah. Para putri duyung meminta pada kalian untuk sukai video ini agar mereka bisa lari bertelanjang kaki di halaman. Oh, terima kasih. Berhasil untuk Caroline. Kumohon sedikit lagi. Bahkan Mary kecil sudah sukai video ini. Kalian sudah? Caroline suka pamer pada teman-temannya. Kecemburuan mereka adalah hidangan favoritnya. Dia punya ponsel Shell 14 Pro. Kau suka ini? Acaranya akan diadakan besok, tapi paman Caroline mengenal Stephen Krabs. Betty punya kerang yang tua. Ini model ke-7. Dia tidak bisa perbarui. Inilah yang Caroline butuhkan. Oh, lumba-lumba menelponnya. Aksen lumba-lumba sangat tidak jelas. Walau kenyataannya koneksinya sangat bagus. Airnya masuk ke dalam telinga. Betty menaburkan roti di lantai untuk suatu alasan. Caroline pikir temannya sudah gila. Tapi ini semua untuk bayi bintang laut. Mereka suka roti segar. Dan dia bisa membuat rak ranjang dari bintang laut. Dia tahu cara berburu. Ini bukan pertama kalinya Helen mencoba melatih Jenny yang sangat malas. Dia bisa hasilkan banyak uang dengan tampil di sirkus. Tapi Jenny tidak suka melakukan permintaan orang lain. Dia bertindak sesuai aturannya. Helen akan menjadi bintang acaranya. Tapi dia tidak suka karena sesuatu. Acara Gelembung Putri Duyung akan menjadi populer. Hula hoop ini bisa berubah jadi kanopi bagus untuk ranjang Jenny. Kontes bakat bawah laut sama populernya dengan kontes bakat biasa. Caroline benar-benar gelisah. Oh, Rihanna pilihan yang bagus. Sepertinya juri menyukainya dan dia punya kesempatan menang. Harusnya begitu, tapi Jenny menjebak temannya. Caroline benar-benar dieliminasi dari kontes. Oh, itu Helen. Apa ya bakatnya? Selena Gomez, lagu yang bagus, koreografinya keren. Tapi Jenny yang jahat mengacaukan semuanya lagi. Juri jelas tidak punya pendapat pribadi. Betty suka genre hard rock. Dia mengeluarkan suara aneh dengan mulutnya. Juri bahkan melihat bakatnya. Sampai Jenny muncul. Ini impian mereka untuk muncul dalam TV. Mereka hampir berhasil. Tapi Jenny si perundung mengacaukan ini. Balas dendamnya kejam. Juri tidak akan lihat penampilannya. Tapi mereka menyukai trio baru Putri Duyung cantik. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menang. Akan adil dengan memberikan hadiah. Mereka adalah ratu pop baru. Oh, keren! Mereka berhasil. Mereka layak mendapatkan Oscar. Impian menjadi nyata. Bagus, teman-teman. Sulit dipercaya, tapi Jenny minta bantuan Helen. Di luar semuanya, seorang teman siap membantu. Yang dibutuhkan adalah ekornya untuk membuat pola. Caroline melihat teman sekamarnya dan salah paham. Ya, Jenny bisa kehilangan akal dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu awal untuk menghubungi polisi bawah laut. Dia baru membuat rak dengan bentuk ekor putri duyung. Hari ini Helen mencuci pakaian. Ekornya dilapisi lumpur dan juga agak bau. Ini penting memilih mode lembut. Ekornya tidak suka perlakuan kasar. Beberapa lama kemudian, selesai. Ekornya mengecil. Atau Helen yang membesar, sulit untuk dimengerti. Untung Jenny ada di sini. Dia bisa memperbaikinya. Ini resiko, tapi dia harus setrika ekornya untuk dapat ukuran yang dia butuh. Tidak berhasil. Sekarang Helen punya ikan. Kerang milik Betty sudah rusak total. Kerangnya selalu kehabisan daya dan hampir tidak ada sinyal. Saatnya membeli model yang lebih modern. Caroline ingin membantunya mengisi daya. Ini bukan yang dia butuh, dan ini sangat keren. Ini trisula milik Neptunus, benda yang berbahaya. Coba isi daya kerangnya. Oke, Caroline akan beri pengisi daya. Asal jangan bengkokkan kabelnya. Dia akan menyimpan trisula. Kelihatannya sangat keren. Mereka sudah membangun semuanya dan kaki Caroline sudah kembali. Tapi kaki Betty belum. Sukai video ini kalau belum, mungkin bisa membantunya. Jenny dan Helen juga sudah selesai. Ranjangnya benar-benar cantik. Dan para putri duyung juga. Bagaimana menurut kalian? Ranjang siapa yang terbaik? Beri komentar di bawah ya. Ini sangat penting untuk mereka. Mary melihat suka dari kalian dan dia sangat senang. Kalian hebat, teman-teman.
Saatnya semua putri duyung mendapatkan kakinya kembali. Mereka menjadi gadis biasa lagi. Tapi sebuah petualangan baru dimulai. Karena ini adalah dunia Trum Trik, teman-teman. Ada cukup sihir untuk semuanya. Selamat datang di petualangan sihir. Bagaimana kalau membuat ranjang batu permata? Caroline memilih ranjang bawah karena dia takut ketinggian dan warna lain tidak sesuai dengannya. Ups, ini sakit. Dia melupakan satu fakta dari hidupnya saat kepalanya terbentur. Tapi sepertinya kali ini dia dapat sesuatu. Terima kasih, sihir. Emma sangat terkejut dengan sesuatu di dalam cermin. Berkat sihir, air mata Emma akhirnya berguna. Batu-batu berharga menyemangatinya dan dia tidak mau menangis lagi. Mereka juga menjadi dekorasi bagus untuk ranjangnya. Helen selalu saja memata-matai kakak-kakaknya. Dia juga ingin mendekorasi ranjangnya, tapi dia tidak bisa mencuri lem tembak milik Emma karena sistem keamanan modern. Jadi, seperti cara kerjanya. Dia selalu ambil apapun tanpa meminta izin. Itu memberikan pelajaran. Tidak ada yang spesial, hanya remote dengan tombol untuk mematikan. Helen kewalahan dan mempekerjakan pelayan. Dia mampu membayarnya. Dia akan melakukan semua untuk Helen dan imbalannya sesuai. Matanya berbinar seperti batu permata biru ini. Pelayan itu membuat kerajinan tangan untuknya dan mata Helen juga berbinar-binar. Kakak-kakaknya mengira kalau dia sedang melamar Helen. Pria itu tidak tahan dengan tekanan semacam itu. Dia harus bicara pada ibunya terlebih dahulu. Mereka sedang berkompetisi. Mereka harus melempar bola dan dapat poin sebanyak-banyaknya. Helen dapat poin 10. Caroline mengenai target pada cobaan pertama. Kita punya kandidat pemenang. Sekarang semua bergantung pada Emma. Dia mengeluarkan bola saudarinya dari permainan. Bagaimana? Siapakah yang akan menang? Tulis dalam komentar. Caroline tidak bisa berhenti menatap batu permata ajaibnya. Helen tidak suka kalau kakaknya senang. Caroline harus perhatikan langkahnya. Sebuah senyuman muncul di wajah jahat Helen. Dan Caroline berhasil melakukan salto belakang. Tapi delimanya tidak seperti dia. Batu itu pecah berkeping-keping. Bahkan lebih baik. Dunia belum pernah melihat lampu-lampu mahal seperti ini. Helen bahkan terkejut dengan kebahagiaan Caroline. Bukan seperti ini yang diinginkannya. Helen pasti merasa sangat iri. Emma berusaha keras mempelajari sihir, seperti pertunjukan ulang tahun anak-anak, tapi keterampilannya berkembang pesat. Jika ingin Emma tampil di pesta kalian, tulis saja di kolom komentar. Lihat lampu keren yang dibuatnya dari selendang biasa. Sekarang ranjang zamrudnya menjadi semakin bersinar. Saudarinya terkesan dan pesta kalian akan diterangi batu permata. Anting-anting mahal ini berubah menjadi bunga-bunga yang cantik. Keren! Mungkin sihir bisa melakukan sesuatu dengan tule Helen. Dia coba tapi tidak berhasil. Tapi Emma mengubah kain perca menjadi kain tule zamrud. Kain itu cocok dengan ranjang zamrud. Helen sangat marah-marah. Kita harus menenangkannya dengan sihir perhiasan. Phew, sepertinya dia sudah tenang. Helen ingin menimbang batu permatanya di dalam karat dan dolar. Ruangan ini sedikit gelap. Dia biarkan cahaya matahari yang terang bermain dengan batunya. Batu-batuan itu juga tidak suka kakak-kakaknya. Itu artinya dia menyayangi mereka. Dia punya lampu gantung yang cocok untuk ranjangnya. Semua kakaknya juga suka. Caroline menyukai video Trum Trik dan lihatlah yang terjadi. Para saudarinya melakukan hal sama dan kehidupan mereka berubah selamanya. Nuansa batu permata bisa membuat ceria. Kalian juga harus coba. Sukai video ini dan tulis komentar apa yang sudah berubah untuk kalian. Apa Helen baru saja mendapatkan pesan? Pria tertampan di kampus mengiriminya pesan. Selamat untukmu.
Jalan-jalan sambil makan hotdog memang sangat romantis. Banyak hal yang terjadi, tapi ini kencan pertama dalam hidupnya. Dia harus sembunyikan Helen yang sebenarnya sebisa mungkin. Tapi kesulitannya adalah ada yang tersangkut di gigi Helen. Pria itu memberitahu Helen sehalus mungkin. Memalukan sekali, itu menyiksanya sampai hari pernikahannya. Pastinya bukan dengan pria ini. Dia keluarkan batu permata dengan tusuk gigi. Pria tampan itu suka trik ini. Ternyata dia putra jauh hari. Dan Emma punya pacar, tapi belum ada yang pernah melihatnya. Para saudarinya curiga dia mengirim bunga dan hadiah untuk dirinya. Jika dia punya pacar, dia tidak punya waktu membuatnya. Tapi semua hasil karyanya menakjubkan. Cermin zamrud untuk Ratu Zamrud. Dan bayangannya juga cantik. Caroline bahkan merasa iri pada saudarinya. Dia juga butuh cermin. Oh, mencuri itu sangat tidak baik. Apa dia pikir Emma tidak akan tahu itu? Caroline tidak mau mengakuinya. Ayo putuskan siapa yang akan dapat cerminnya. Tapi Emma tidak punya waktu bertengkar dalam jadwalnya. Dia bisa kacaukan riasan wajahnya. Bahkan cermin zamrud tidak bisa tunjukkan kesempurnaannya dengan benar. Hari ini Caroline akan menyetrika. Mode menyetrika kesukaannya adalah batu permata. Senangnya merasakan kekayaan meskipun sedang bekerja. Mode menyetrika ini mengubah pakaian biasa jadi pakaian yang mahal. Oh, maaf ya adikku, tapi itu cocok untukmu. Caroline sedang mencari tahu apa yang kurang dari kamarnya. Ya, tentu saja meja. Dan koktail untuk wanita kaya. Menggemaskan sekali, makanan penutup sebagai hadiah. Caroline sangat lapar. Tiba-tiba dia kehilangan nafsu makan. Rambut hitam menjijikkan harus disalahkan. Mereka merasa bosan, tidak tahu harus apa. Mereka sudah membaca komentar semua orang di TikTok. Emma sudah 10 kali membayangkan dirinya menjadi ratu pesta dansa. Berikutnya apa? Emma dapat ide permainan. Gelas-gelas pesta dan fantasinya memberikan ide. Mereka sangat suka bersaing. Bagaimanapun juga, selalu ada menang dan kalah di permainan. Peraturannya sederhana. Kalian harus temukan batunya. Helen menebak duluan dan dia kalah. Sekarang giliran Caroline. Kau tidak bisa sembunyi darinya. Tapi Emma memindahkan gelasnya dengan cepat. Mungkin kalian ingat batunya berada di mana? Berikan petunjuknya di komentar ya. Paket alat rias Helen sudah tiba. Tidak ada tempat menyimpannya. Dia gadis yang sangat kreatif. Contohnya, dia suka melukis. Kalian bisa melihat hasil karyanya pada kulkas orang tuanya. Lihatlah raknya. Sekarang alat kecantikannya punya tempatnya sendiri. Mungkin rak itu memakan banyak tempat dan mengganggu para saudarinya. Tapi Helen tidak peduli itu. Emma sangat suka tanaman hidup, khususnya tanaman yang menghasilkan zamrud alih-alih buah. Caroline melihat trik saudarinya dan ingin mengikutinya. Mungkin sihir juga menumbuhkan sesuatu untuknya, tapi sihirnya tidak berfungsi. Tentu saja, dia lupa menyirami tanamannya. Helen menghabiskan airnya saat memakan burrito pedas. Dia akan kembalikan airnya. Kau hanya perlu tunjukkan sesuatu yang menyentuh dan air matanya tidak berhenti. Dia bahkan menangis lebih lama. Tapi sekarang Caroline punya bunga berlian. Sulit membayangkan yang lebih baik untuk mereka. Emma terobsesi dengan Brawl Stars. Dia berusaha sangat keras, tapi hasilnya belum terlihat. Kristal dari game menginspirasinya membuat kerajinan baru. Dan dia membutuhkan rak. Emma merasa agak lapar. Lalu dia melihat foto roti dari kafe bergaya Prancis. Tapi pramusaji tidak sopan ingin Emma membayar bonnya. Dan itu tanpa uang tip. Tidak sopan meminta uang dari seorang gadis. Helen sangat menyukai seorang penyanyi rap selama 3 tahun. Tapi saudari konyolnya mengolok-ngolok perasaannya. Itu sangat kejam. Seperti tidak pernah merasakan saja, Emma tergila-gila pada Ronald McDonald. Dia bahkan tidak nyata. Air mata Helen sangatlah mahal. Para saudarinya merasa bersalah dan membelikannya tiket konser Lil Uzi Vert.
Sejujurnya, dia memang sengaja menangis. Mereka melakukan renovasi keren pada kamar mereka yang biasa. Masing-masing ranjang menunjukkan karakter dan gaya pemiliknya. Mereka belum selesai. Ini masih ada beberapa sentuhan akhir yang tersisa. Helen memisahkan berlian dari tanah seperti pencari batu permata. Wow, Emma punya zamrud yang sangat besar. Tangannya terlihat sangat kecil, seperti boneka. Caroline iri pada para saudarinya. Dia selalu tertinggal. Dia memutuskan untuk mencoba metode Helen, tapi tidak berhasil. Dia kecewa sampai kerongkongannya kering. Dan apa ini? Wow, keberuntungan tersenyum padanya lagi. Helen berpikir ranjangnya akan menjadi favoritnya, tapi Emma tidak berpikir begitu. Caroline ingin hasil yang jelas. Tulis di komentar ranjang siapa yang kalian suka. Yang paling banyak dipilih akan menang. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Ramuan ajaib mengubah mereka menjadi putri duyung. Jadi petualangannya baru saja dimulai. Emma dan Helen sedang bersenang-senang memancing di bawah terik matahari. Yang dibutuhkan adalah kemampuan dan keberuntungan. Ada sesuatu di kait pancing Emma. Apakah itu monster laut? Emma tidak akan melepaskan pancing ini. Seperti itulah sebab dia berakhir dalam ruang rahasia dasar laut. Dan sebenarnya dia suka itu. Putri Duyung akhirnya merasa seperti putri sungguhan. Helen sama sekali tidak khawatir dengan temannya. Meskipun Emma baru saja terbawa ke dasar laut. Dia menangkap kartu kredit yang tidak terbatas. Yang penting adalah Helen akan memakan sesuatu yang lezat. Dia punya pelayan khusus untuk memastikan dia selalu dapat semua makanan dan minuman yang dia mau. Pria ini sebelumnya pernah bekerja untuk Dewa Neptunus. Dia profesional. Dia memastikan Helen mendapatkan yang terbaik. Tangannya terpasang alat pembuat jus. Ini jus jeruk peras yang segar. Tapi dia membiarkan bijinya terminum. Bukan masalah besar, itu hanya satu, iya kan? Atau lebih banyak? Nick mendapatkan pelajaran. Helen langsung berinvestasi perumahan. Sekarang pastikan ini terlihat bagus untuk tempat tinggalnya. Sebaiknya tempatnya menawan. Emma mendapatkan lampu tua Helen. Orang kaya membuang banyak sampah ke dalam lautan. Emma bisa mengubah lampu tua ini menjadi lampu baru. Seperti lampu ubur-ubur. Tapi lampunya tidak terang. Dia harus memanggil tukang listrik. Juga penata rambut dan penata rias. Dia bisa mengisi daya baterai ponselnya. Baterai ponsel Helen selalu terisi penuh, jadi dia terus berbelanja online. Temannya adalah orang yang mengurus semua pengiriman. Helen lebih pilih membayar dia saja. Tapi tidak terlalu banyak, atau nanti Emma bisa lebih kaya darinya. Emma terlalu besar untuk kerang laut. Apakah kau merasa beruntung, nak? Beri komentar dan beritahu uangnya ada di tangan yang mana. Emma mengambil kerang milik Helen. Dia mengkoleksi kerang. Dia punya banyak kerang cantik. Dia bisa mendengar suara laut dari kerang. Oh, sangat menenangkan. Kerang itu pada dasarnya seperti speaker. Emma suka tidur dengan memakai speaker. Tapi itu tidak terdengar seperti laut. Sebenarnya itu adalah keluhan Helen tentang musik yang kencang. Suara kerangnya kencang atau mungkin Helen terlalu sensitif. Sekarang Helen punya banyak waktu untuk merawat dirinya. Dia akan menggelapkan kulitnya, tapi di mana mataharinya? Inilah sebab dia mempekerjakan Nick. Dia harus bernegosiasi dengan matahari. Itu pembicaraan pendek. Matahari sudah berlebihan. Tidak ada yang bisa memerintah matahari sekarang. Helen tidak suka kalau orang tidak mau mendengar ucapannya. Emma tidak bisa tidur. Dia harus lakukan sesuatu. Dia membuat rak mercusuar. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan barang dan bisa membantu si pelaut. Mereka pergi ke arah yang salah, tapi terserah. Sekarang dia beristirahat. Sudah jelas dia tidak mampu membeli tabir surya.
Banyak yang harus dilakukan Helen. Dia mau memasak hidangan spesial untuk peliharaan. Dia memasak habis-habisan. Dia mau kuda laut, tapi itu menakutkan. Jadi dia memelihara penyelam. Dia tidak terlalu pemilih. Helen membeli gaun perancang di Amazon, tapi gaunnya itu sudah rusak. Ada seutas benang yang terlepas di lantai laut. Emma menemukan benang biru yang cantik. Dia tidak tahu bahwa itu bagian dari gaun temannya. Sementara itu, gaun Helen sudah mulai menghilang. Siapa yang melakukan ini? Emma membuat buku dari benang. Apalagi yang dilakukan? Saat Emma bicara di telepon dengan pacarnya, dia berbuat hal ceroboh. Ups, dia menumpahkan minuman. Untung dia punya jangkar untuk mengeringkan pakaian. Dia hanya perlu untuk menunggu. Kalau Helen lapar, dia memakai kartu kredit untuk memesan makanan online. Dia mampu membeli segalanya. Tapi dia juga bisa mendapatkan tata krama lebih baik. Dia melemparkan kerang kosong pada Emma. Emma tahu yang terjadi. Dia sangat menyukai kerang. Dia menggunakannya untuk menghiasi cerminnya. Sekarang pantulannya bahkan lebih cantik. Helen tidak suka melihat dindingnya yang kosong. Kalau punya kartu kredit ajaib, kau bisa membeli lampu LED dengan sangat mudah. Ini jauh lebih baik. Emma merasa iri pada temannya. Dia juga mau swafoto yang keren, tapi tidak pernah belajar memancing. Mencuri itu tidak baik, jadi sekarang ini dia tertahan. Helen mau mengubah rambutnya, tapi sulit memuaskan keinginannya. Ini pilihan yang berat. Aku pilih gaya rambut yang sudah aku miliki. Nick harus mencoba sesuatu yang baru. Jangan khawatir, kau akan terlihat keren. Nelayan yang tidak sopan ini terus menjatuhkan kait ke rumah Helen. Dia akan memberikan rumput laut untuknya, itu saja. Cobalah menjadi vegetarian. Hei, setidaknya ada sesuatu. Pancurannya rusak. Oh, ya ampun. Apa yang harus dilakukan? Helen harus menghubungi Nick agar dia bisa memperbaiki. Dia akan dapat masalah besar. Dia hanya perlu membuat Helen bahagia. Dia harus memandikan semua itu dengan uang. Itu membuatnya ceria. Sekarang dia bahkan beraroma kaya. Tapi ada koin tersangkut di telinga. Menjadi kaya benar-benar sulit. Emma juga ingin mandi air dingin. Hore, dia menemukan koin. Dia memperbaiki pancurannya. Apakah dia takut pada air? Helen mampu untuk makan di restoran ubur-ubur. Restorannya mempunyai rating bintang 5. Ini adalah lokasi makan siang favorit Dewa Neptunus. Helen suka tempat ini. Yang bisa Emma lakukan berharap ada yang menjatuhkan sesuatu. Tapi dia akan berkompromi dengan mendapatkan pekerjaan. Sulit sekali dan bosnya jahat. Tapi setidaknya dia bisa berpura-pura kaya dengan menjilat piringnya. Tidak semua putri duyung adalah penyanyi yang hebat, dan Helen membuktikan itu. Nyanyiannya membuat kapal selam jadi meledak. Ubur-ubur itu sendiri yang datang untuk memintanya berhenti. Dia memecahkan semua kaca di restorannya. Helen tidak bisa mengakui kalau dia tuli nada. Ubur-ubur harus kabur dari keributan ini. Itu tidak mengganggu Emma. Dia punya headphone dan Miley Cyrus. Terima kasih untuk headphone-nya. Hei, coba dengar lagu Miley Cyrus. Emma harus mencari penutup telinga lain. Ada kait lagi di kamarnya Helen dan dalam kamar Emma. Hati-hati, nelayan tidak cukup kuat untuk menarik kedua putri duyung itu. Hei, maukah memberi komentar putri duyung mana yang akan kau lepaskan dan mana yang akan kau tarik dari air? Helen atau Emma? Semua itu pilihan kalian. Putri duyung sungguhan? Tidak, Sky. Jangan terlalu terikat. Sudah terlambat. Putri duyung pasti sudah memantrainya. Mungkin dia hanya ingin berteman. Airnya sangat dingin.
Oh, Putri Duyung aneh. Sky harus pura-pura menyukai pakaian ini. Ini adalah laba-laba laut. Kotor sekali. Dia harus bersih-bersih. Sudah lama tidak ada yang membersihkan tempat ini hingga sapunya rusak. Dan tidak ada robot penyedot debu. Bagaimana kalau pakai ekor Putri Duyung? Jangan melawannya, atau Sky akan menggelitiki. Itu lebih baik. Dia bisa mengepel lantai. Ayo bersihkan semua sampah ini. Berantakan sekali. Wow, kerang yang besar. Bagaimana kalau ku coba dengarkan ini? Ups, permisi Tuan Crab. Ini bukannya tempat kemah. Pergilah dari sini. Putri Duyungnya kembali. Pasti sedang turun hujan di dasar laut. Dia kebasahan dan sisiknya berjatuhan. Sisiknya sangat berkilauan. Mungkin Sky bisa mengubah ini jadi perhiasan dan menjualnya. Atau menggunakannya untuk menghiasi dinding. Dia lebih suka memasang poster, tapi tidak punya poster. Jangan mengeringkan terlalu lama. Kau bisa berubah menjadi keripik. Harusnya kau tidak menyetelnya sampai maksimal. Dia berharap kau bisa menumbuhkan ekor baru seperti kadal. Sky menemukan puzzle. Kita lakukan bersama. Ini menyenangkan. Puzzle ini aneh. Ada bagian yang hilang. Karena sudah memulainya, kita harus selesaikan. Mana bagian yang hilang? Putri Duyung sangat berantakan. Tapi ada banyak harta karun daripada bagian puzzle. Sky tidak bisa melihat tanpa pakai kacamata. Bisakah memberi komentar di mana bagian puzzle yang hilang itu? Nah, ini dia. Sekarang puzzle sudah selesai. Oh, ini peta harta karun. Jadi itu yang dicari bajak laut? Sementara itu, mereka dengan mudah menemukan harta karun milik Flying Dutchman. Mereka pikir itu perhiasan. Putri Duyung mau menunjukkan foto-foto pada teman barunya. Ini membosankan. Ini teman sekelasnya yang aneh. Konyol sekali ya. Ternyata nama Putri Duyung itu adalah Emma Undersea. Gebetannya memberikan ide yang menarik pada Sky. Cahaya mengingatkan Emma pada gebetannya. Berjanjilah kau tidak akan mengecupnya. Styrofoam berharga lebih mahal daripada emas di bawah sini. Kau harus hati-hati dalam menggunakannya. Sky tidak peduli. Dia habiskan secara berlebihan. Oh tidak, dia merusaknya. Isolasi dan permen karet adalah material paling kuat. Ini yang dia lakukan dengan styrofoam. Kerang ini butuh mutiara yang besar. Mutiara itu Sky. Penyelam mutiara pasti terkejut. Emma tidak butuh gaun pesta dansa. Sky butuh kanopinya. Sekarang dia seperti putri dasar laut yang menantikan lumba-lumbanya atau penyelam atau peselancar. Emma suka ide yang ini. Bagaimana kalau menghias singgasana dengan ikan warna-warni? Mereka menggunting banyak ikan kertas. Semoga tidak kabur. Bahkan Dewa Neptunus ingin singgasana yang seperti ini. Sky ingin melihat ke sekitar lagi. Ide yang bagus. Instalasi ini tidak terlihat seperti seni sungguhan. Sky tidak suka seni modern. Tapi potongan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang keren. Sewaktu kecil dia suka bermain di kotak pasir. Teman sekelas menyebutnya mumi. Dia tetap menyukainya, tapi tidak mau diejek. Jadi dia menyamarkan kotak pasir sebagai meja, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Mejanya menjadi sangat keren. Sekarang kamarnya jadi bersih dan menggemaskan. Emma pikir ini dari IKEA. Putri Duyung selalu berada dalam bahaya dari nelayan. Dia terjebak dalam jaring lain. Syukurlah Sky di sini. Mereka bisa memakai jaring ini. Ini bisa jadi karpet bagus. Tentunya Sky mengubah semuanya. Emma mengalami banyak hal belakangan ini. Dia setuju untuk mengubah gaya hidup. Model lihat benar-benar sempurna. Dia bisa buat apapun yang dia mau. Bermain dengan ini menyenangkan sekali. Mereka tanpa sengaja membuat tentakel gurita. Itu sangat keren. Bagaimana kalau buat tentakel besar dan menggantungnya di pintu untuk menakuti para tamu? Oh, tetangganya di sini. Untuk mengeluh soal keributan atau banjir. Oh, tidak tepat sekali. Dia tidak akan suka kreasi model lihat ini. Jangan berteriak. Dasar ratu drama.